Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ridhonipun Allah lan kanthi nikmat sehatipun Allah. Kula lan panjenengan sedaya para pendengar radio masih diperkenankan oleh Allah untuk tetap sehat. Masih diperkenankan oleh Allah untuk tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat, boten enten alangan menopo-menopo. Alhamdulillah. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan sebagaimana di episode kemarin, bahwa kulo lan panjenengan sedoyo yang merasa beriman pada Allah tentu pasti akan menjumpai, mengalami yang namanya ujian saking ngersanipun Allah. Makanya oleh ulama pernah mengungkapkan bahwa ad-dunya darul bala, dunya niki panggonane ujian, panggonane musibah. Nah, pada kesempatan ini ujian yang saya sampaikan adalah ujian membangun rumah tangga. Para pendengar, rumah tangga, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, tentu pastilah mendapati ujian 3 fase. Melewati ujian 3 fase. 5 tahun di fase pertama, yaitu ujian berupa ekonomi, kekurangan harta. Di fase yang kedua, 5 tahun yang kedua, ujian berupa keluarga. Di fase yang ketiga, 5 tahun yang ketiga, ujian berupa pihak ketiga atau perselingkuhan dan sebagainya. Lah, banyak sekali rumah tangga baru yang masih baru itu terjadi perceraian oleh pasutri. Pasutri itu pasangan suami istri. Akibat apa? Akibat tidak sabar menghadapi ujian di fase yang pertama, yaitu fase ekonomi, kekurangan harta. Ada data yang menunjukkan, yaitu di pengadilan agama Lamongan khususnya, selama 6 bulan terhitung di bulan Januari sampai bulan Juli terdapat 1065 kasus perceraian. Rinciannya 280 itu adalah cerai talak dan 799 adalah cerai gugat. Lah, aneh dan lucunya yang menjadi heran adalah cerai gugat jauh lebih banyak daripada cerai talak. Cerai gugat 799 berbanding 200-an. Apa itu cerai gugat? Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya. Seorang istri nyerah suaminya jauh lebih banyak, lebih dari separuh. Artinya apa? Artinya bahwa seorang istri, seorang wanita itu tidak tahan ketika tidak memiliki uang. Seorang istri atau seorang wanita itu mudah putus asa ketika diuji dalam hal keuangan. Loh, kok Pak Azan ini pilih kasih? Oh, mboten. Saya berbicara sesuai data. Memang nyatanya seorang istri mudah mengajukan cerai terhadap suaminya. Lah, terjadinya cerai
sebegitu banyaknya faktor yang paling dominan melatar belakangi terjadi cerai. Penyebab utama yang paling dominan adalah masalah ekonomi, masalah keuangan yang mengakibatkan seorang istri menggugat cerai suaminya. Makanya saya itu sering terheran, sering menjumpai, melihat di media sosial itu seorang istri ketika berhasil cerai di depan pengadilan agama itu pamer akte cerai, pamer. Pernah saya melihat itu dengan ekspresi yang bahagia banget. Hore, alhamdulillah, merdeka, saya berhasil cerai, sambil menunjukkan akte cerai. Hore, alhamdulillah, saya sudah cerai. Mending saya menjadi janda daripada memiliki suami yang tak berguna. Kata-kata itu loh, mending saya menjadi janda daripada punya suami yang tak ada guna. Saya pernah menjumpai, melihat di media sosial seperti itu. Sering. Dan saya tidak pernah melihat atau menjumpai di media sosial seorang suami pamer akte cerai di pengadilan agama. Tidak pernah. Malah seorang istri yang sering saya dapati pamer akte cerai di pengadilan agama. Alhamdulillah, mending menjadi janda daripada punya suami tiada guna. Masya Allah. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, itulah ujian di fase pertama adalah ekonomi. Pernah saya di dalam mobil itu mendengarkan radio SS Suara Surabaya. Ada program klinik psikologi yang membahas tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan di situ bahwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu menjadi penyebab perceraian. Nah, KDRT itu rata-rata pelakunya adalah suami. Nah, ini dikatakan menjadi penyebab perceraian dan mendominasi. Saya kurang sepakat. Justru yang mendominasi penyebab terjadinya cerai ya di fase pertama itu, yaitu ujian ekonomi. Itu saya berbicara sesuai data. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, dalam menjalani rumah tangga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, tentulah pasti ada banyak ujian di dalamnya. Makanya rumah tangga itu pernah ada ungkapan bahwa dalam rumah tangga itu adalah diistilahkan sebagai madrasatul ula, pendidikan pertama untuk anaknya. Betul, madrasatul ula, pendidikan pertama. Adanya pelajaran di situ. Yang namanya pendidikan, adanya pelajaran, tentu pastilah ada ujian. Ujian apa itu? Ya macam-macam. Sebagaimana Allah ngendika macam-macam. Walanabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Allah ngendika macam-macam ujian dalam rumah tangga. Walanabluwakum, terus Gusti Allah lan bakal nguji sapa ingsun Allah kum ing dumateng kula panjenengan sedaya apa Gusti diuji minal khaufi, saking rasa wedi, ngundang ini, ngundang ngono, ngundang ketakutan.
engko nek rabi duwe anak engko nang gak iso ngene gak iso ngingon dan sebagainya, ketakutan. Wal ju'i, lan ujian berupa kelaparan. Nah, tapi insya Allah kula lan panjenengan sedaya sak melarat-melarate, sak gak duwe-duwene pasti sih tetep iso mangan, gak sampai kelaparan. Tapi ada juga yang diuji oleh Allah saking gak duwene, dia itu sering merasakan kelaparan kayak iso mangan. Nanti saya ceritakan ada 100 sahabat Kanjeng Nabi. Apa mana? Wala minal amwali, dan diuji berupa kekurangan harta. Waya nyekolah anak kok gak ana duit, wayahe tuku pempes, tuku susunya anak, duitnya kurang dan sebagainya. Pastilah dalam rumah tangga itu ada kalanya memiliki lebih, ada kalanya kurang, untuk makan, untuk biaya sekolah pun kadang kurang. Itu adalah ujian. Lah kula lan panjenengan sedaya di penghujung ayat ini Allah akan memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi yang mau sabar melewati aneka macam ujian tadi. Wabasyiri sobirin, kata Allah. Berilah kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang yang sabar menghadapi aneka macam ujian dalam rumah tangga. Para pendengar radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah. Ada suatu kisah cerita zaman Kanjeng Nabi yang dialami oleh sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi ini diuji oleh Allah dengan kemiskinan, sering kelaparan. Siapa itu? Yaitu Abu Hurairah. Kula lan panjenengan sedaya pastilah sering mendengar sebuah nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan keilmuannya dan juga terkenal dengan periwayatan hadisnya. Lah Abu Hurairah ini sebelum dikenal sebagai ahli hadis diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kemelaratan, dengan kemiskinan. Melawarat sampai miskinnya Abu Hurairah ini, dikisahkan pernah Abu Hurairah ini mengganjal perutnya dengan batu. Untuk apa? Untuk menahan rasa lapar. Dan pernah juga Abu Hurairah ini berdiri di pinggir jalan menunggu sahabat lain melewati dengan harapan memberikan makanan kepada Abu Hurairah. Dan pernah juga dikisahkan Abu Hurairah ini pernah menunggu di depan pintu rumah Kanjeng Nabi, menunggu para sahabat pada keluar semuanya. Kalau sudah habis, Abu Hurairah ini masuk ke rumah Kanjeng Nabi agar supaya tidak malu. Malu apa? Malu untuk meminta makanan di rumah Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi tahu kalau Abu Hurairah sedang kelaparan dan diberilah makan oleh Kanjeng Nabi, diberilah susu oleh Kanjeng Nabi, dan akhirnya Abu Hurairah sangat merasa kekenyangan. Lah, dengan cerita ini, kisah ini, ada benang merah, ada pelajaran yang menarik. Apa itu? Yaitu Abu Hurairah meskipun diuji oleh Allah dengan kelaparan, diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang sangat amatlah miskin, tidak membuat Abu Hurairah ini menjadi putus asa, tidak membuat Abu Hurairah ini mengeluh, tidak kemudian Abu Hurairah ini menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Malah justru Abu Hurairah ini semakin takwa pada Allah, menjadikan Abu Hurairah semakin dekat dengan Allah dan semakin semangat hidupnya. Dibuktikan dengan selalu mengikuti kegiatan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lah dengan diujinya Abu Hurairah ini semakin dekat pada Allah, semakin takwa dumateng ngersanipun Allah. Maka kululan panjenengan sedaya ketika diuji oleh Allah, jangan sampai malah mengeluh, putus asa, berontak, atau menyalahkan keadaan. Terus bagaimana kita libatkan Allah? Kita melibatkan Allah dalam menghadapi ujian, yaitu meningkatkan takwa, minta solusi kepada Allah dan sebagainya. Karena Allah akan menjamin rezeki kula panjenengan sedaya mung gara-gara bondo iman lan takwa dumateng ngarsanipun Allah. Saya ulangi, kula panjenengan sedaya ketika mendapati ujian kok malah semakin takwa, semakin dekat pada Allah, maka Allah akan jamin rezekinya dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nabi Muhammad nate ngendika yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sebuah kitab Amilul Ulum wal Hakim, nek mboten kelintu, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzukut thaira. Terus Kanjeng Nabi, lau annakum tawakkaluna, lamun untuk kula panjenengan sedaya takwa dumateng ngarsanipun Allah, haqqa tawakkulihi, bener-bener takwa dumateng Allah, ojo kuatir, la razaqakum kama yarzuqut thaira. Allah bahkan memberikan rezeki dumateng kula panjenengan sedaya kaya dening Allah memberikan rezeki pada burung yang pagi hari terbang dalam keadaan lapar, sorenya pulang dalam keadaan kenyang. Para pendengar Radio Ronggo Hati yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kula panjenengan sedaya yang sedang berusaha, yang sedang bekerja, imbangilah dengan takwa dumateng ngarsanipun Allah. Kalau diimbangi dengan takwa, Allah jamin akan jatah rezeki kula panjenengan sedaya. Tapi kalau tidak diimbangi takwa dumateng ngarsanipun Allah, maka belum tentu kita akan dikasih rezeki. Makanya ada wonten wong iku kerjane kok mempeng, usahane mempeng, tapi kok gak entuk rezeki, mungkin takwanya kurang benar-benar takwa. Makanya kerja, usaha, dan harus banding lurus dengan takwa dumateng ngarsanipun Allah. Nek purun takwa, Allah jamin rezekinya. Jadi usaha, bekerja secukupnya, dan libatkanlah Allah dengan bertakwa. Tanpa melibatkan Allah, tanpa berdoa, itu namanya sombong. Begitu juga orang yang hanya berdoa saja, tanpa ada usaha, tanpa ada kerja, itu namanya omong kosong. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.